Jangan sampai bonus demografi justru malah menjadi malapetaka demografi kan. Kalau orang-orang tidak bisa membedakan bahwa ini AI atau real, itu juga menyesatkan. Saya ini kan mau nyebut tapi kan tidak enak karena ini provinsi. Saya kepancing. Karena provinsi sebelah. Halo, selamat pagi, semangat pagi Sobat JP Pods. Jumpa lagi di program JP Pod bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Tentunya di edisi podcast. Di podcast kali ini tentu banyak sekali tema-tema yang sudah kita simpan dan harusnya kita segera keluarkan karena ini juga berkaitan dengan masyarakat khususnya Jawa Timur. Dan siapakah narasumber kali ini yang kita hadirkan di studio JP Pods? Yang tidak kalah pentingnya, tidak kalah famousnya di sosial media. Langsung saja kita sapa Gus Fauzan. Sapaan akrabnya Gus ya? Tergantung. Tergantung siapa yang menyapa gitu ya? Kalau di dapil biasanya Mas Fauzan gitu. Mas Fauzan, oke kalau gitu karena kita Mas Fauzan sepantaran sama saya mungkin ya, karena saya yang lebih muda. Mas Fauzan Fuadi, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKB. Langsung saja ya, ini berkaitan dengan usia juga yang harus mengikuti perkembangan digital yang saat ini mulai dari generasi milenial sampai hingga Gen Z sudah berlomba-lomba belajar terkait dengan demografi dan tantangan daerah di tengah perkembangan AI. Ini memang sungguh menarik untuk dibahas, apalagi banyak sekali kalau orang-orang tidak bisa membedakan bahwa ini AI atau real, itu juga menyesatkan. Gimana Mas Fauzan menanggapi perkembangan ini, khususnya di Jawa Timur ya? Kalau kita flashback kemarin kan gubernur juga sempat jadi korban nih, korbannya AI nih. Gimana Mas Fauzan? Ya, memang urusan bonus demografi ini kita semua paham bahwa Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang kontribusinya terhadap pembangunan secara nasional itu sangat signifikan. Nah, itu artinya kalau melihat usia produktif penduduknya di Jawa Timur, rentang antara 15 sampai 60 tahun ini, seyogyanya kalau kita bicara misalnya soal kemiskinan, soal pengangguran, soal ekonomi menengah ke bawahnya, harusnya dengan semakin banyaknya potensi bonus demografi ini yang kita miliki. Saya cek datanya di antara sekitar khusus Jawa Timur itu hampir 71% ya masyarakat atau penduduk di usia itu. Semestinya dengan era hari ini di mana perkembangan teknologi informasi komunikasi belakangan rame artificial intelligence ini, saya kira kalau misalnya dari jumlah 71 itu masih belum sepenuhnya aware dengan perkembangan teknologinya, ini kan justru akan menjadi kontraproduktif dengan tujuan menjadikan Jawa Timur sebagai kontributor, salah satu kontributor penting bagi pembangunan negara, bagi pembangunan bangsa. Tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten, 38 yang ada di Jawa Timur, seluruhnya bahu-membahu, gotong royong agar usia-usia produktif di wilayahnya masing-masing itu tentu saja terhadap perkembangan teknologi tidak boleh alergi, tidak boleh justru dengan perkembangan teknologi itu justru menjadikan kita terkena dampak negatifnya. Ini urusan teknologi ini semuanya sebetulnya, termasuk teknologi komunikasi ini, kalau kita tidak bijak-bijak menyikapi, yang semestinya bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk sesuatu yang positif dalam kehidupan sehari-hari, tergantung urusan dan tanggung jawab kita di peran kita masing-masing, itu kan justru akan semakin malahan membuat menjadi bumerang bagi kita, menjadi negatif untuk kita. Data terakhir misalnya kalau saya bicara soal kasus mental health di Jawa Timur, itu kan dari
waktu ke waktu semakin tambah tinggi. Itu mereka salah satu elemen kelompok masyarakat yang kategorinya kategori mereka dihitung sebagai bonus demografi. Jangan sampai bonus demografi justru malah menjadi malapetaka demografi kan, karena tidak menyikapi perkembangan ini dengan baik. Ada banyak masyarakat kita, unsur-unsur warga masyarakat kita yang secara mandiri, secara otodidak, secara kreatif memanfaatkan perkembangan teknologi itu untuk menopang kehidupannya sehari-hari. Saya kira ini pemerintah kalau hadir bisa memfasilitasi itu dengan program, dengan sentuhan-sentuhan kegiatan yang lebih konkret dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak lalu hanya bermodal atau mengandalkan inovasinya sendiri tanpa ada campur tangan dari negara, dari pemerintah. Sementara kan yang punya kekuasaan, yang punya kewenangan memproduksi policy kan pemerintah di semua levelnya. Seperti wadah gitu ya? Atau gimana untuk peran kontribusi seharusnya yang menjadi gambaran? Ya, menjadi fasilitator, menjadi stimulator bagi berlangsungnya sesuatu yang bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Sekarang ini kan ambil contoh misalnya salah satu mitra kami di Komisi A, Dinas Kominfo Jawa Timur, mestinya kan punya tanggung jawab yang sama untuk bagaimana sih masyarakat di Jawa Timur ini. Saya punya tugas, saya sekarang dipercaya sebagai kepala dinas, sebagai sebagai perangkat-perangkat di bawah kepala dinas itu apa itu, kasup-kasupnya, macam-macam itu, kabak-kabaknya. Memikirkan terobosan program sesuai dengan bidangnya ini, yang kemudian masyarakat berprofesi sebagai apapun itu ikut merasakan dampak dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah ini. Mereka yang menjadi guru, ini fasilitasi pemerintah seperti apa? Konteks masih sama, ini konteks perkembangan teknologi informasi ini, komunikasi ini. Jangan sampai justru membuat kebijakan yang manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat, tetapi pemborosan biayanya langsung jelas-jelas ada di depan mata. Mohon maaf, seperti yang baru-baru ini rame di pusat soal beberapa waktu yang lalu ada pengadaan laptop. Oke. Fiktif. Selain kurang tepat sasaran, proses perencanaan dari awalnya juga bermasalah karena spek yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan itu sebetulnya tidak seperti itu. Misal sektor usaha yang lain di tengah-tengah masyarakat kita, masyarakat yang di lapangan berprofesi sebagai petani, katakanlah ya, petani-petani kita ini relatif yang aware terhadap perkembangan hari ini, itu kan sedikit. Padahal edukasi yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya bisa dilakukan dengan memanfaatkan ini. Sosialisasinya seperti apa, kemudian pembekalan yang semestinya bisa diberikan langsung kepada masyarakat di sektor pertanian ini apa. Kalau sektor-sektor yang lain, saya kira ya sama, butuh sentuhan juga, meskipun ada yang secara mandiri sudah justru memanfaatkan itu untuk kebutuhan pemenuhan hidupnya sehari-hari, atau katakanlah menjadi profesinya lah. Dia tahu-tahu setelah lepas sekolah menengah atas, buka aplikasi-aplikasi yang di situ menyediakan jasa driver online, pengantaran kuliner online, dan seterusnya itu. Itu kan semua sebetulnya kalau pemerintah kita tanggap, memanfaatkan ada potensi di situ yang bisa digunakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, maka masyarakat itu kan akhirnya punya perasaan, punya kesimpulan bahwa dia bisa menjadi seperti itu betul-betul karena dipikirkan oleh pemimpinnya. Jangan karena ya dia merasa dia berhasil karena dirinya sendiri. Contoh-contoh anak-anak muda kita yang hari ini menjadi influencer di lingkungannya masing-masing, menjadi endorsement produk tertentu di lingkungannya sesuai dengan profesinya itu. Mereka kan sendiri itu. Tidak ada pendampingan, kan tidak ada pembekalan. Mungkin juga mereka sama sekali tidak pernah punya latar belakang sebagai orang yang bergerak di bidang pabrik komunikasi.
Tapi mohon maaf ya, mohon maaf kalau saya meneruskan ini. Kadang juga kita sebagai kreator yang branding diri kita sebagai konten kreator, atau enggak, kan juga ada nih podcast-podcast yang bukan dari media. Ya Mas Fauzan kan banyak tahu ya. Kadang juga mungkin lebih diuntungkan ketika tidak ada peran pemerintah, karena takut entah itu ada aturan-aturan yang harus kita ikuti sehingga kita tidak bebas. Padahal itu juga penting kan. Dalam dunia multimedia kan juga harus ada aturan-aturan. Ini sejauh ini untuk monitoringnya seperti apa Mas Fauzan? Kan juga kalau misalkan memang harus ada aturan itu, kan juga harus diterapkan semua. Ya, lebih ke perencanaan awalnya sebetulnya yang kita butuhkan atau yang kita harapkan dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat kita ya, terutama yang punya animo atau minat di sini di bidang ini. Jadi misalnya edukasinya atau pendidikannya itu kan menurut saya perlu diwadahi, perlu difasilitasi. Bayangkan ada kampung YouTuber di Bondowoso, ada banyak kampung-kampung lain di Jawa Timur ini, mereka masyarakatnya yang punya ketergantungan hidup, pencarian di sektor ini, tetapi mereka bebas saja merasa sama sekali tidak ada kepedulian pemerintah di sini. Kepedulian kalau kemudian diterjemahkan dalam konteks langkah-langkah yang membatasi para konten kreator ini, saya pun tidak setuju. Tetapi kalau yang tujuannya untuk memfasilitasi agar semakin berkembang, karena A sampai Z-nya ini kan menu ini kan banyak, materinya ini kan banyak. Ambil contoh, afiliator-afiliator kita, dia hanya murni berbekal PD Castisjus di depan kamera, kemudian dia melakukan pemasaran produk orang kan berarti kan, di situ tanpa ada pengalaman manajemen ekonomi pemasaran, ya karena memang tidak ada pendidikannya di situ, pemerintah juga tidak menyiapkan di situ. Akhirnya kan ya ada satu dua yang berhasil ada. Tetapi kalau ini potensi di sini ini kemudian kita seriusi, kita berikan skala prioritas perhatian daripada tiap tahun merancang program-program yang tidak jelas manfaatnya untuk masyarakatnya sendiri, kan kenapa kemudian tidak di masa-masa mendatang itu kita berani berinvestasi di sini, yang karena memang tidak bisa ditolak kan. Hari ini apa sih yang kita tidak butuh dengan dengan media ini, nggak butuh dengan kreator-kreator kayak gitu. Apa sih yang nggak butuh? Wong sudah semakin digantikan oleh cara hidup virtual yang lambat laun. Tidak hanya masyarakat perkotaan kita saja yang merasakan dan larut di sini, tapi masyarakat di desa-desa sekalipun. Saya ini asli Lamongan, kelahiran Desa Jatirenggo, Kecamatan Gelaga. Saya tidak pernah membayangkan kampung saya yang sangat-sangat terpencil itu sekarang ketika saya pulang beberapa waktu yang lalu, adik saya itu biasa, ternyata sudah mulai biasa belanja-belanja online itu sudah biasa. Kalau di perkotaan kan ini sudah sejak 10 tahun yang lalu sudah biasa kan ada bekerja online. Ini artinya kan tidak mungkin tidak hari ini. Anak-anak kita di sekolah dasar, menengah ke atas juga sudah mulai aware dengan ini. Jadi bahkan lingkungan sekolahnya juga sudah mulai mengarahkan untuk beradaptasi di sini, sehingga ada kewajiban di sekolah-sekolah tertentu anak-anak itu harus bawa laptop ke sekolah. Bawa laptop saja tanpa ada fasilitas koneksi kan tidak mungkin. Kalau sudah ada difasilitasi fasilitas koneksi, pasti ya browsing, pasti googling, mencari informasi, tanya soal-soal mata pelajaran yang dia tidak tahu, itu tidak harus langsung kepada gurunya, tetapi sudah diarahkan bahkan kepada teknologi. Apa yang sekarang tidak bisa dijawab, ditanya saya kemarin ngecek kepastian, ini ambil contoh ya, saya ngecek visa haji furoda keluar apa enggak, saya tanya ke IE itu loh, dia bisa jawab.
Jadi dia tinggal hanya mengucap ya. Saya ngetik. Jadi dia tinggal hanya menyebutkan referensinya dari mana, kemudian dia berikan jawaban itu. Kan kayak begitu itu apa sih? Kalau kita tidak diarahkan, ini bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Belum lagi urusan-urusan lain, tugas-tugas manual yang sudah mulai digantikan oleh kecanggihan teknologi kita hari ini. Berarti ini juga menjadi tantangan daerah. Tantangan, tentu saja tantangan. Tantangan daerah juga. Kan kalau misalkan ya seperti saya sebutkan di awal-awal tadi pas opening, ketika di era perkembangan digital, bahasanya adalah teknologi AI. Kalau orang yang miss juga ini kan akhirnya misinformasi yang tidak paham. Nah ini kan juga butuh peran untuk sosialisasi. Sejauh ini bagaimana kalau jenengan lian mungkin dari peran Kominfo sendiri? Karena kita tadi sempat juga sudah ada contoh ketika masyarakat hanya sekedar melek digital tapi tidak paham dengan apakah ini asli atau hanya sekedar buatan. Nah ini kan juga penting juga ya Mas Fauzan ya. Sejauh ini perlu nggak sih adanya peran dinas terkait untuk mengedukasi masyarakat, apalagi kalau emak-emak Facebook ya, emak-emak Facebook sekedar share wis langsung percaya kan ya Mas Fauzan? Sangat perlu, sangat perlu. Kalau selama ini program kerjanya relatif program kerja yang tidak secara langsung menyasar kebutuhan pemahaman terhadap teknologi ini, mulai dari pemanfaatannya, kemudian teknologinya itu sendiri, kan kita juga harus paham, kemudian membedakan hal-hal yang patut dan tidak patut dari dampak teknologi ini berkembang, misalnya soal fakta atau hoak dan seterusnya itu siapa lagi yang mau melakukan kalau bukan pemerintah gitu loh, karena pemerintah ini kan ada tanggung jawab di situ, dia difasilitasi bekerja menjadi pejabat di situ. Otomatis seharusnya pekerjaannya itu mempunyai keberpihakan, perhatian kepada warga kita di sektor itu. Jangan sampai kemudian misalnya ini contoh yang juga viral kan, yang juga ramai belakangan, soal betapa masyarakat kita hari ini banyak yang tergoda, terjun atau masuk ke praktek-praktek judi online yang itu nyata-nyata sangat-sangat merugikan. Nah, memang ini sedang ada diskusi inten antara Kominfo daerah dengan kementerian di pusat soal kewenangan untuk melakukan blokir ya. Itu salah satu yang sedang kita diskusikan, karena itu nanti ada regulasinya lagi yang ikut menentukan. Nah, tetapi setidak-tidaknya kalau saat ini Kominfo, walaupun misal Kominfo daerah, misalnya walaupun dia belum punya kewenangan untuk melakukan blokir terhadap situs-situs tertentu yang menyediakan judi online itu, tapi kalau edukasinya diambil oleh Kominfo ini tentang betapa bahaya judi online itu, kan saya kira ada yang dilakukan dan manfaatnya kan kita tinggal lihat saja kan, agar peran-peran seperti ini tidak selalu diambil oleh swasta, kelompok-kelompok mandiri di luar biaya pemerintah, apakah dai-dai kita, tokoh-tokoh masyarakat kita yang mereka kan selama ini sudah cukup memberikan wawasan kepada anak-anak muda kita, yang kalau kita sekali lagi bicara bonus demografi, ini kan mulainya usia 15 sampai umur 60, anggap 15 sampai umur 40 dulu, ini usia-usia teramat sangat produktif, transisinya sangat-sangat rentan ketika tidak diarahkan ke sesuatu yang positif dan punya nilai manfaat nyata di masyarakat. Ini bisa jadi produktifnya itu bukan produktif untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, produktifnya itu justru khawatirnya bukan produktif untuk perkembangan masa depan dirinya, tapi produktif untuk sesuatu yang tidak baik. Karena kan usianya usia rawan loh, usia. Tapi memang benar loh itu. Kalau secara moral kan 40 ke atas baru anggaplah agak lumayan lah kedewasaan, kalau kita bicara kedewasaan. Lagi-lagi ini jadi PR
Kominfo saja kah? Ya enggak, tapi yang di depan salah satunya kan mestinya ya di situ. Hoax saja hari ini itu screeningnya masih susah atau gimana? Sesuatu yang tidak benar ketika dia diulang-ulang terus publikasinya, konsumsinya, sementara kan algoritma itu nyata. Sekali pernah kita buka, maka kita akan disodori terus gitu ya. Kalau terus-menerus datang ke kita, hoax tadi itu sesuatu yang bukan fakta itu, dia lama-lama, lambat laun kita menerima itu sebagai fakta. Bahkan kita sendiri. Nah itu kalau tidak kita perangi, anak-anak muda kita di usia-usia yang semestinya dia harus sudah paham sejarah Indonesia misalnya ya, Republik ini berdiri, dia masih belum paham. Itu kan problem PR menurut saya. Teramat serius karena urusannya nasionalisme, urusan diskusi-diskusi yang lain yang juga panjang nantinya kita. Tapi memang kalau masalah soal teknologi ini agak-agak sedikit dibilang rumit juga rumit untuk proses screening hal-hal baik hoax atau judul, karena ini juga berkaitan dengan, mohon maaf, kepolisian, tim cyber juga kan juga harus berperan. Apakah memang ada batasan tersendiri antara apa yang menjadi tugas yang berwajib maupun dari dinas, padahal ini sama-sama terkait dengan teknologi informasi? Mereka kolaborasi. Beberapa waktu yang lalu ketika kami ada kunjungan ke cyber, itu kan Krimsus ya, kriminal khusus. Mereka mengeluh juga sebetulnya karena banyaknya situs-situs penyedia jasa judi, penyedia jasa prostitusi online, macam-macam kan banyak itu. Capek juga mereka sebetulnya. Tapi kalau jenengan lihat sendiri di lapangan, ada nggak sih proses sosialisasi, edukasi dalam hal ini yang memang bertanggung jawab adalah Dinas Kominfo terhadap masyarakat untuk proses edukasi? Kalau dilakukan oleh Kominfo sendiri kan tidak mungkin. Okay. Setidaknya kalau dia bekerja sama dengan institusi pendidikan, berarti kan Dinas Pendidikan kan juga teman mereka sendiri. Nanti kan tinggal minta waktu atau menyebarkan materi-materi yang bisa dikonsumsi oleh anak didik kita di sekolah, kontennya kan, berarti kan perlu menggait kreator juga perlu berarti ya untuk menarik. Memang tidak mungkin Kominfo sendirian di tengah sekarang ini, anggap ya, kalau bicara secara nasional, katakanlah 260-an juta penduduk kita, itu mereka yang sudah aware dengan internet, itu katakanlah 80%-nya itu sudah berapa orang, padahal kita kan negara kepulauan, jumlah penduduk yang begitu banyak, tapi pengguna internetnya sudah sedemikian besar, berarti kan tantangannya juga semakin besar pastinya ke depan itu. Nanti ke Jawa Timur berapa penduduknya, pengguna internetnya berapa, sekarang nggak ada kok daerah yang nggak masuk sinyal, itu nggak ada, ya tinggal ganti platformnya aja, providernya dapat kok itu mesti dapat. Udah nggak ada hilang sinyalnya. Black spot itu saya kira kalaupun untuk ada itu nggak banyak. Black spot itu kalau ada pas momentum aja nih yang memang tidak dinilai harus benar-benar. Artinya kan semua sekarang well informed, jadi mau nggak mau ya harus screening itu betul. Nah, jangan sampai semua informasi masuk. Saya nggak ngerti dulu kan. Misalnya ada dibatasi untuk pencarian-pencarian yang disesuaikan dengan batas usia. Tapi siapa yang bisa melawan rezim yang disebut dengan algoritma? Nah, benar. Algoritma lebih mendahului ya. Mas Fauzan, apa sih sebenarnya keuntungan dengan adanya bonus demografi ini, Mas, khususnya di Jawa Timur nih? Jadi kalau kita bisa memanfaatkan bonus demografi kita ini sebagai sesuatu yang produktif untuk kepentingan kita, dalam banyak hal ya, tergantung tujuan pemerintah yang mau difokusi di mana. Urusan pendidikannya, karena ini kan urusannya angkatan ya, angkatan tenaga atau apa ya istilahnya, manusia di usia produktif 15 sampai 60-an tahun itu, kalau kemudian tidak terfasilitasi, tidak punya panggung, tidak punya peran, tidak punya tugas
sebagai apapun dia, maka kita mau berharap apa terhadap mereka yang katanya bonus demografi itu? Sehingga keuntungannya kalau pemimpin paham bahwa ini ada sesuatu yang bisa digali, dioptimalkan dari masyarakat kita ini. Kan keuntungan jelas, cara berpikirnya pasti beda dengan mereka yang di usia di atasnya ya, di luar definisi bonus yang disebut dengan bonus demografi ini. Kalau di bawahnya juga belum siap, tenaganya, energinya, fisiknya. Ini kita belum bandingkan dengan negara-negara maju yang walaupun dia tidak bicara bonus demografi, tapi ada sebuah isu yang mereka dari waktu ke waktu bisa melaksanakannya dengan baik, sehingga mereka usianya memang tidak usia bonus demografi, tetapi dia terbiasa melakukan pekerjaan secara multitasking. Isu yang saya maksud adalah isu bekerja dengan multitasking itu, dia bisa loh mengerjakan, dia seorang ASN katakanlah, mengerjakan tugasnya, tugas itu selesai, tidak terbengkalai, tapi pada saat yang sama, karena kalau dia mengandalkan hidupnya, dia punya anak berapa misalnya, set jobnya, dia pada saat yang sama bisa bekerja dan tuntas juga pekerjaannya bisa. Sementara di kita, kalau sudah punya profesi tertentu, mau sekedar untuk sampingan set job, urusan lain, itu mesti ada yang kalah. Nah, kemampuan untuk multitasking itu kan tidak semua juga bisa melakukan. Padahal kalau kita bicara misalnya pendapatan per kapita juga dibandingkan negara-negara yang lain, kan kita masih belum apa-apa, masih sangat jauh. Oke, Mas, mungkin masih lama ya ini, banyak soalnya catatannya, terkait dengan relevansi antara dengan bonus demografi dan juga perkembangan teknologi AI untuk saat ini. Kalau pandangan Mas Fauzan ini juga seharusnya saya sebut pakar ilmu komunikasi kalau bisa dikatakan. Gitu ya Mas Fauzan ya, yang paham kayaknya, paham banget dengan komunikasi ini. Terkait relevansi saya gimana? Kebetulan S1, S2-nya komunikasi. Nah, bisa dikatakan pakarnya ini. Gimana Mas untuk kalau pantauannya jenengan sendiri terkait dengan relevansi antara bonus demografi dan juga perkembangan teknologi AI untuk saat ini? Ini menurut saya relate karena tantangan pemerintahan kita ke depan. Kalau kita dalam 1 tahun anggaran misalnya merencanakan sebuah kegiatan atau program lah kalau kemudian kalau kemudian isunya apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu tidak direspon, mohon maaf, SDM kita yang ada di birokrasi kita kan panjenengan semua mungkin paham. Ini kalau mau ditelisik lebih jauh lagi dulu, proses masuknya bagaimana, kapasitas SDM-nya bagaimana, mentalnya kayak apa mereka bekerja melakukan pelayanan itu. Ya kan kita semua paham lah, nggak usah terlalu diurai. Tapi dari situ kalau tidak ada kesadaran untuk sensitif terhadap perkembangan isu yang berkembang di masyarakat, apa yang seharusnya diprogram dan dibutuhkan oleh masyarakat, kan ya akhirnya percuma jalan di bidangnya masing-masing tapi tidak pernah relate. Padahal kita butuh keterkaitan, butuh engagement antara dua aspek bidang pekerjaan sosial di tengah masyarakat ini agar dua-duanya bisa nyambung. Jadi usia teman-teman kita, angkatan kerja kita selepas dia selesai sekolah menengah atas bagi yang SMK, kalau tidak punya biaya atau tidak ada niatan kepingin studi lagi, maka kan pasti akan cari pekerjaan. Pun demikian juga dengan angkatan kita yang pasca dia kuliah, S1 mau ke S2 nggak ada biaya, kan pasti menikah atau cari pekerjaan. Pasti urusan bekerja lah ya. Nah, ketika ini tidak gayung bersambut antara yang di sektor publik, government, dengan yang di sektor privat ini, lalu mereka ini mau akan jadi seperti apa? Kalau terus-menerusan nganggur, bukankah ini akan berdampak pada kriminalitasnya, kemudian narkobanya, macam-macam kan yang kontraproduktif ini. Maka salah satu caranya kan dia harus bekerja. Pekerja ini terlalu cukup banyak ruang kalau kita mau memanfaatkannya, itu bisa menghasilkan pundi-pundi. Jadi
mungkin soal disiplin keilmuan pada saat dia sekolah, pada saat dia kuliah itu bisa nomor 2. Itu hanya jalan, itu hanya sarana untuk dia menjadi berkembang kapasitasnya, skillnya. Tapi yang kemudian ketika teman-teman itu sudah masuk dunia kerja itu, dunia real itu, agar tidak semua ngantri kepengen menjadi ASN, agar tidak semua ngantri berebut di usaha-usaha di sektor formal. Bayangkan kemarin ada pembukaan job fair ya, sampai kayak begitu kreditnya, begitu banyak animonya, luar biasa. Itu kalau sektor-sektor yang selama ini sektor-sektor privat yang selama ini dipandang sebelah mata, tidak dianggap sebagai sebuah profesi menjanjikan bagi anak-anak kita, itu tidak terfasilitasi, tidak dipupuk dengan baik, maka bukan tidak mungkin fenomena kekreditan teman-teman angkatan kerja kita yang notabene ini sekali lagi mereka adalah usia produktif, pasti dia adalah bonus kita kalau kita bicara demografi, tetapi karena tidak terfasilitasi ya mereka justru akan menjadi bumerang kita, menjadi bumerang pemimpin kita di masa yang akan datang kan. Nah itu caranya ya didampingi menurut saya. Inovasi. Ya. Saya cerita ya, saya ini hampir setiap turun ke dapil berusaha memotivasi teman-teman agar memanfaatkan sektor ini sebagai peluang untuk cuan bagi mereka. Sektor teknologi. Sektor teknologi. Tapi hampir tidak ada korban, bukan korban ya, hampir tidak ada yang minat karena memang mungkin merasa bahwa mereka nggak ngerti sebetulnya minat tapi nggak ngerti caranya. Ada yang sebetulnya minat tapi dia sedang menikmati profesinya saat itu sehingga dia ya tidak mungkin akan beralih masuk ke bidang ini sebagai sebuah profesi baru karena dia juga tidak bisa mengerjakan dua-duanya sekaligus pada saat yang sama. Ada satu orang yang tahu-tahu ternyata dia teman saya ini. Ternyata dia kemudian mencoba peluang di sini. Saya tanya, kenapa kok sampean berminat? Ya, jawabannya itu membuat saya kaget. Jawabannya adalah karena saya sedang terdesak. Saya biasanya mengandalkan ekonomi dipenuhi oleh suami. Sekarang suami saya sudah meninggal. Maka saya tidak punya pilihan lain selain memanfaatkan ini. Saya bisa bekerja di rumah, mengurus anak bangun mulai pagi berangkat ke sekolah, saya bisa membantu menyiapkan kebutuhannya. Setelah itu saya kerja, live, jualan, apa macam-macam. Itu baru ngefek setelah suaminya meninggal, bayangkan. Ya ini kalau semakin banyak teman-teman yang, kan tidak harus semua pindah ke sini juga, tapi kalau semakin banyak juga yang melakukan agitasi, pendampingan, advokasi, pendampingan kepada teman-teman yang mau pengangguran, faktanya angkanya masih banyak. Fakta pengangguran, oke. Saya garis bawahi itu benar sekali Mas Fauzan. Memang harus ada inovasi yang perlu dilakukan. Saya pernah mencoba secara langsung ya. Yang menjadi kendala di awal adalah proses verifikasi. Karena ketika untuk kita bisa menghasilkan cuan, menuju pro ya. Kita harus menghasilkan cuan, itu ada proses verifikasi yang di situ yang membuat orang kadang males, ribet. Andai kata ada orang yang mengarahkan kita, mengedukasi, gampang kok prosesnya seperti ini. Seperti contoh yang dicontohkan Mas Fauzan itu mungkin bisa menjadi gambaran, bisa menjadi solusi untuk meminim angka pengangguran. Emak-emak bisa tetap menjalankan tugasnya sebagai emak, tapi bisa menghasilkan tanpa harus keluar rumah. Ini juga bisa bersinergi dengan koperasi, mungkin UMKM untuk bisa menjualkan. Seperti itu kan juga bisa ya Mas Fauzan. Lagi-lagi pendampingan edukasi yang mungkin masih belum optimal. Dan ini bagi pemerintah sendiri kan sebetulnya manfaatnya bisa luas karena sekali lagi kan ini eranya sudah menuntut seperti ini ya. Ketimbang misalnya buat event besar-besaran yang kemudian secara manfaat di situ juga kurang bisa terukur. Benar di situ ada penyerapan tenaga kerja, ekonomi benar. Tapi dengan katakanlah biaya yang sama, kalau itu kemudian digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih langsung proaktif dibutuhkan oleh masyarakat,
kita untuk mengarahkan, maka saya kira ya investasi ini saya sekali lagi mau bilang ini investasi ya, nggak bisa langsung karena mungkin baru 5 tahun kita baru kelihatan etalasenya teman-teman yang nggak harus 5 tahun kok Mas Fauzan sebenarnya. Nggak sampai sebenarnya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena juga saya melakukan hal itu dan memang yang paling tersulit adalah dari awal. Nah, kalau ya kita belajarnya di teman yang sudah selesai, sudah berhasil. Oh, verifikasinya sudah gampang sebenarnya, hanya perlu edukasi. Dan masalah etalase bisa menghasilkan ya memang harus continue. Satu bulan bisa, saya baru daftar 4 hari ya, bisa. Kalau mau tampilnya iya, tapi maksud saya ini kan kita berbicara komunalitas ya, sebagai pemerintah kepada masyarakatnya, ini saya kira investasi 5 tahun ya bisa lumayan banyak menyumbang pembangunan lah. Bener itu, lagi-lagi peran pemerintah harus ya mungkin bisa menjadi program khusus untuk edukasi digital ya harusnya ya Mas Fauzan ya. Terakhir. Saya ini kan mau nyebut tapi kan enggak enak karena saya kepancing. Karena provinsi sebelah. Iya jangan itu cukup rame di sosial media. Jawa Timur ya. Jangan dikait-kaitkan. Terakhir mungkin Mas Fauzan terkait dengan peran legislator dalam mendukung pengembangan teknologi AI di Jawa Timur. Mungkin lebih tepatnya bukan karena begini, ini para pemilik platform artificial intelligence ini kan sudah macam-macam banyak. Kalau kita misalnya mau buat sendiri ya, menurut saya sudah sangat-sangat ketinggalan, tidak mungkin lah. Sedang untuk misalnya ambil contoh aplikasi-aplikasi penyedia jasa layanan online saja, itu kalau umpama kita muncul itu pasti akan semakin karena kalah dengan mereka-mereka yang kelasnya sudah bukan startup lagi kan dia. Saya suka sekali dengan statement ini. Nah, tapi kalau terhadap keadaan kita di saat ini, di mana kita sudah tidak mungkin lah tidak terperangkap dalam semua serba AI ini, apa yang bisa dilakukan peran kita sebagai legislatif ya kan banyak. Jadi kalau misalnya urusan kita tata kelola pemerintahan daerah ini dengan kehadiran teknologi bernama artificial intelligence ini, kalau misalnya kita butuh data, bisa kok data itu kita screening. Kan AI kalau mau laku kalau mau kita terus gunakan kan dia juga harus bertanggung jawab terhadap sumber informasi yang dia berikan kepada kita pada saat kita butuh kan. Yang pasti sudah proses screening ya. Sudah screening, sudah verifikasi macam-macam kan itu. Nah itu sebetulnya sangat menunjang dalam konteks peningkatan kapasitas SDM legislatornya itu sendiri. Karena beda-beda loh ini, legislator ini banyak. Kalau dikembalikan kepada tugasnya sudah jelas bahwa legislatif itu bersama-sama dengan pemerintah daerah, dia membuat regulasi di tingkat daerah, ada peraturan daerah, kemudian melakukan kontrol. Melakukan kontrol ini luar biasa. Kerja-kerja eksekutif, dengan kita memanfaatkan teknologi, kita bisa kontrol mereka seefektif mungkin, karena eranya sekarang era menuju hampir paperless, di mana semua data-data, penggunaan data oleh pemerintah, apakah itu anggarannya atau program kerjanya, semua bisa kita lihat kapanpun kita menginginkan. Tanpa fisik sekarang ya? Tanpa fisik sekalipun, karena pada saat yang sama, DPR kan melekat fungsi, legislatif kan melekat fungsi melakukan kontrol. Nah ini kan sekali lagi bisa berjalan berseiring di antara dua unit pemerintahan ini itu loh. Yang satu bertugas melakukan eksekusi terhadap kebijakan pemerintah, yang satu bertugas melakukan pengawasan terhadap perjalanan pelaksanaan kebijakan itu. Saling terbantu, yang satu memanfaatkan teknologi ini untuk memudahkan eksekusinya. Teknisnya bisa macam-macam, tergantung kita berbicara
stakeholdernya siapa dulu. Sementara yang bagian mengawasi ini dengan memanfaatkan teknologi yang sama, dia bisa lebih efektif, efisien melakukan pengawasan itu. Saya bangun tidur dari rumah, sudah langsung bisa cek, tahu datanya, ini dinas apa sedang melakukan apa saya tahu, misalnya begitu. Ini kan memudahkan sebetulnya. Tanpa harus menunggu berkasnya ada ya, fisiknya ya. Oke, ada pesan terakhir mungkin untuk di tema momen episode kali ini? Ya, yang pasti kita mesti bijak menyikapi ini, karena kalau tidak direspon, ini sesuatu yang tidak bisa ditolak. Perkembangan ini kan, teknologi ini kan tidak bisa ditolak. Kita hindari, kita tergilas. Kita saingi juga tidak bisa karena sudah tertinggal. Ya, terlalu jauh. Kita ada software, ada hardware, dua-duanya kita nggak punya kesiapan menuju ke sana. Ada sebuah tren, ada sebuah isu yang tahu-tahu viral, kita lihat viralnya itu untuk kepentingan apa, untuk tujuan positif apa. Kalau misalnya positif, kemudian kita ikut-ikutan masuk dalam pusaran yang viral itu, mungkin oke lah. Tapi kalau hanya untuk sekedar hore-hore, manfaatnya berkurang, ya saya kira stay cuek saja kita. Lagi-lagi perlu edukasi dan pendampingan ya Mas Fauzan. Oke, terima kasih Mas Fauzan atas edukasi. Semoga ada manfaat bagi masyarakat Jawa Timur yang kemarin pesimis terkait dengan teknologi, ya nggak bisa. Wah, nanti bisa diskusi langsung dengan suhunya. Siap. Semoga ada momen lagi bisa menjelaskan, memberikan edukasi terkait dengan ini ya. Tidak harus kita pesimis ataupun merasa tersaingi, tapi bagaimana kita sejalan memanfaatkan perkembangan ini gitu ya Mas Fauzan ya, agar bisa lebih menguntungkan bagi masyarakat, khususnya kalau pribadi bisa menghasilkan cuan bagi afiliator itu tadi. Terima kasih atas waktunya. Saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode JP Pod selanjutnya. Dipersembahkan oleh